Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara mengelola daftar referensi pada akun Mendeley kita. Di sini saya sudah menunjukkan uh, tampilan awal dari Mendeley desktop kita. Secara prinsip, memasukkan referensi ke dalam Mendeley ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukannya dengan manual, dan yang kedua, melakukannya dengan cara otomatis. Nah, untuk cara yang pertama, cara yang manual ini biasanya kita akan melakukan hal tersebut jika sumber referensinya tidak ditemukan di internet. Misalnya buku, majalah, koran, yang notabene eh, hal tersebut, ya, produk tersebut semuanya itu berbentuk cetak sehingga tidak ada berbentuk soft copy-nya. Nah, oleh karena itu, jika hal itu didapati atau masalah tersebut didapati oleh kalian, maka kalian bisa menggunakan penginputan secara manual. Katakanlah di sini akan saya tunjukkan caranya. Yang pertama, kita klik add, ya. Di sini ada panah ke bawah, kita klik. Di sini ada pilihan add files, add folder, watch folder, dan add entry manually. Ini kita klik add entry manually untuk memasukkan secara manual daftar referensi yang akan kita sampaikan. Nah, setelah kita klik akan muncul menu baru, new document. Di sini ada pada pilihan tipe ada sumber referensi kita dari mana, apakah dari buku atau dari jurnal atau dari sumber-sumber lainnya. Katakanlah sumber kita dari buku. Nah, berkaitan dengan pengisian ini, yang perlu kalian pahami adalah bahwa referensi ini akan muncul saat penulisan daftar pustaka dan body note. Nah, kalau di daftar pustaka, maka informasi mengenai buku apa yang dibutuhkan saja. Nah, biasanya yang pertama adalah judul, yang kedua tahun, yang ketiga nama pengarang, kemudian ada kota terbit dan penerbit. Nah, kita cukup isi itu saja. Sehingga bagian-bagian yang lain seperti abstrak, author keyword, dan di sini ada edition, editor, URL, tidak perlu kita isi, gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini akan saya sampaikan contohnya memasukkan buku. Dalam menulis nama pengarang, kita gunakan last name terlebih dahulu, kemudian diberi koma, kemudian nama berikutnya. Jadi kalau namanya sampai 3 huruf, 3 kata, maka kemudian kita tulis nama akhir, kemudian awal pertama dan kedua. Kita lihat contohnya. Di sini sudah muncul tampilan, ada Latif, namanya adalah Abdurrahman Latif, tapi kemudian kita balik Latif, Abdurrahman. Kemudian kita isi tahun 2020 katakanlah. Kemudian page-nya tidak perlu kita isi. Kemudian kita lanjut mengisi kotanya. Misalnya kotanya adalah Jakarta, enaknya kalau sudah pernah kita mengisi akan muncul seperti ini. Kemudian berikutnya adalah penerbitnya. Penerbitnya misalnya kita isi Uhamka Press. Nah, di sini sudah selesai untuk kolom isian daftar pustaka. Kita cukup menulis judul, pengarang, tahun, kota, dan penerbit. Setelah itu kita simpan. Itu adalah cara manual. Tentu saja kalau cara manual tersebut kita lakukan pada jurnal, maka kolom isiannya akan berbeda.
Misal di sini kita lihat ada nama jurnalnya, tahun terbit, volume, isu, page, dan lain sebagainya. Dan ini kita bisa dapatkan pada informasi di artikel pada jurnal ilmiah tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya pengarangnya ada dua? Ini kadang-kadang banyak yang bingung cara menyampaikannya atau kesulitan cara menyampaikannya dalam menulis manualnya. Nah, kalau di sini dilihat contohnya, nama pertama, nama kedua, berarti ini di enter, ya, di enter sehingga nanti yang muncul ada beberapa nama pengarang, bukan ke samping menulisnya, tetapi di enter. Saya contohkan. Nah, begini cara menyampaikannya sehingga nanti akan muncul ada dua nama. Di sini ada koma. Nah, itu cara memasukkan nama secara manual. Nama pengarang secara manual. Nah, sisanya sebetulnya sama saja dengan cara memasukkan pada buku. Intinya kita sesuaikan informasi pada sumber referensi kita dengan apa yang akan kita tuliskan di mendelek kita. Ini cara yang manual. Terlihat rumit memang karena kita melakukannya mengetik dari awal dan sepertinya menjadi pekerjaan tambahan begitu. Tapi sebetulnya kurang lebih sama ketika kita juga menulis daftar pustaka. Kita akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu sebetulnya Mendeley ini memudahkan kita dalam mencantumkan sumber referensi. Berikutnya adalah kita menyantumkan secara otomatis. Nah, ini yang paling enak nih. Ya. Nah, secara otomatis ini ada dua cara. Yang pertama, kita memasukkannya berdasarkan sumber pustaka yang sudah kita unduh daftar PDF-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa artikel yang sudah saya unduh. Saya tidak perlu mengetik secara lengkap artikel tersebut, tapi saya cukup memasukkan artikel tersebut dengan mendrag ya atau memindahkan dari tempat artikel ini berada ke Mendeley. Kita klik tahan kursornya, ya, kita pindahkan ke Mendeley. Nah, kalau sudah kita lepas di sini. Nah, oke. Nah, sudah selesai. Nah, kita lihat di sini, ini adalah artikel yang tadi saya masukkan. Kita lihat bagaimana di sini sudah lengkap nih informasinya. Judul sudah ada, nama pengarang yang 4 tidak perlu kita tulis lagi, sudah ada semua. Nama jurnalnya, tahun, kemudian volume, kemudian isu dan page. Bahkan di sini sudah lengkap sampai abstrak, keyword dan lain sebagainya. Nah, ini kalau jurnalnya bagus. Namun ada beberapa jurnal ilmiah yang belum sebaik ini penulisan sumber informasinya sehingga kita perlu cross check ulang. Sebagai contoh di sini saya sudah memiliki sebuah artikel. Di sini ada no title dan menggunakan bahasa Arab begitu. Nah, ini harus kita perbaiki. Walaupun kita sudah drag tadi, maka kemudian ini kita harus tetap kita perbaiki. Bagaimana caranya? Kita tidak perlu ke artikel PDF tersebut di mana kita letakkan, kita cukup klik simbol PDF di sini. Nah, di sini sudah ada simbol PDF-nya, jadi kita akan bisa mengubah cukup dari sini saja. Nah, ini kita katakanlah kita copy nilai pendidikan di lereng Gunung Merapi. Oke, kita copy saja. Copy, kita pindahkan sini. Yes. Nah, tapi yang perlu kita pahami bahwa ketika kita menulis judul artikel, pastikan setiap awalnya ini huruf kapital. Nah, kalau di sini kita lihat di sini semua setiap huruf awalnya kapital ya. Jadi yang seperti ini keliru karena kalau kita melihat di daftar pustaka, nah setiap huruf awalnya yang kapital. Nah, oleh karena itu ini kita perlu perbaiki terlebih dahulu.
Nah, untuk author kita perlu tulis lagi. Di sini ada 4 nama, maka kemudian kita harus tulis. Nah, kalau sudah ada, ini akan enak. Kemudian Jupri. Kemudian nama jurnalnya ini bisa kita lihat di sini, nama jurnalnya apa. Biasanya, nah ini dia, sudah ada nama jurnalnya. Bisa kita tulis ulang. Itu speaker ya? Kita lihat di sini ada tahunnya, tahun 2019. Kemudian volume 3, nomor 1. Oke. Kemudian page-nya boleh kita tulis 2842. 2842. Oke. Karena ini akan muncul kalau di jurnal ini ya. Kemudian ya ini sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup ya tinggal kita tidak perlu di save lagi, sudah langsung nah ini langsung berubah sendiri dia. Jadi kita tidak perlu save untuk menyampaikan sumber rujukan. Jadi cukup diketik aja. Nah, itu memasukkan secara manual dari artikel PDF. Kadangkala sumber jurnal kita sudah baik, cara penulisan metadatanya di sini, sehingga kita tidak perlu mengubah metadatanya. Nah, akan berbeda kasusnya seperti yang kedua tadi. Kalau misalnya metadatanya ternyata tidak bagus, ya mau tidak mau kita harus perbaiki. Nah, itu yang tidak enaknya pada bagian itu saja. Tapi kalau rata-rata jurnal sebetulnya sudah memiliki metadata yang bagus. Berikutnya adalah kita tidak perlu mengunduh artikel PDF-nya, cukup mengunduh informasi pustakanya saja. Bagaimana caranya? Nah, biasanya kalau kita mencari artikel itu di Google Cendekia atau di Google Scholar, maka kemudian kita cari misalnya kata kuncinya apa. Misalnya kata kuncinya adalah kreativitas guru. Oke. Kita klik. Nah, kalau sudah kita klik, ini kita tidak perlu download PDF-nya, walaupun sebetulnya ada PDF-nya, kita hanya cukup kalau misal kita sudah baca artikel ini, ya kita cukup mengambil informasi pustakanya saja. Nah, kita klik Reference untuk mengunduh informasi pustaka yang seperti di sini. Ya. Nah, kalau sudah terunduh, maka kemudian nah ini terunduh, nah, kita cukup memasukkan sumber pustaka ini saja tanpa mengunduhnya. Nah, ini bisa kita drag seperti tadi. Ya, ini bisa kita drag seperti ini. Kita tarik, ya, kita drag saja, sama seperti tadi, bisa begini. Kita pindahkan ke mendeley dengan cara drag. Ya, up. Nah, oke. Nah, ini bisa kita pindahkan dengan cara drag, tapi ini saya ingin menunjukkan cara yang lain. Cara yang lain yang mungkin perlu step-step berikut ya, yang cukup banyak adalah kita klik ini. Di sini tadi ada add entry manually. Nah, kita add files. Ya. Oke. Ini add files. Nah, kita cari deh sumber referensi yang tadi kita sudah unduh. Ya, dari format treatmentnya. Nah, ini dia. Kalau kita ngunduh Ribbon itu otomatis di akhirannya ada RIS-nya. Ya. Oke, kita open. Nah, ini sudah 100%. Nah, kita lihat di sini. Sudah ada judulnya, nama pengarangnya, persis sekali dengan apa yang ada di sini. Ya. Jadi kita tidak perlu mencantumkan sumber rujukannya dengan cara
mengunduh PDF-nya, kita cukup mengunduh informasi metadatanya, informasi pustakanya dengan cara mengklik Riefman tadi. Ya. Ini kita lihat cara penulisannya belum maksimal, kita perbaiki terlebih dahulu. Setiap huruf awalnya kapital. Oke. Oke, dalam pembelajaran matematika. Nah, ini yang kurang enaknya, kita tidak bisa pakai tombol shortcut untuk membesarkan awal hurufnya seperti kita menggunakan di Microsoft Word. Nah, kalau saya sih kadang-kadang di copy dulu ke Microsoft Word biar lebih cepat, apalagi ini judul yang panjang. Lalu kemudian setelah saya kapitalkan each word, maka kemudian saya pindah paste lagi di sini. Oke, ini sudah cukup informasi pustakanya, judulnya sudah saya perbaiki, informasi pustakanya juga sudah jelas, ini nama pengarangnya, nama jurnalnya, tahun, volume, kemudian halaman, isunya sudah ada. Oke, kalau kita mau ngisi page, ya mau nggak mau kita lihat artikel tersebut dan kemudian kita isi page-nya, walaupun tidak perlu kita download. Ya, itulah cara-cara memasukkan sumber pustaka ke direktori Mendeley kita. Ada dua cara tadi, cara manual dan kemudian pakai cara otomatis dengan klik add files atau tadi kita drag atau kita sorot ke sini gitu. Baik, selamat mencoba. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang penggunaan Mendeley ini pada bagian pengelolaan referensi pada Mendeley. Sampai jumpa.